Haleluya. 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 Tuhan, salam sejahtera. Dalam kasih Tuhan. Selamat tahun baru buat kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Kayaknya di setahun gak lihat Pak Willy, saudara. Terakhir lihat Pak Willy 2025, saudara. Iya. Karena sudah 2026. Tuhan. Ya, siapa yang begadang, saudara? Semua begadang ya, puji Tuhan. Ya, kami kemarin ke Tanah Abang di rumah Amang Daniel, rumah orang tua kami berdua, berkumpul, berdoa, disambut dengan petasan, saudara. Tahu mereka kami datang, saudara. Sudah lama nggak datang ke sana, jadi mereka merayakan kedatangan kami, saudara, dengan petasan. Puji Tuhan, Tuhan baik. Di jadwal seharusnya pendeta Banten, saudara, dan memang saya pendeta Banten, saudara ya, jadi hadir di tempat ini untuk mengawali tahun yang baru, nanti disertai dengan perjamuan nasa yang kudus, dan di bawah juga saya rasa jemaat sudah membawa persembahan ya, makanan Tuhan, ada yang buah-buahan, seperti dia vegetarian, saudara ya. Puji Tuhan. Ya, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya mengangkat tema membangun tanpa henti. Ya, membangun tanpa henti. Kita perhatikan dalam Nehemia pasal 2. Saudara tahu di mana Nehemia, saudara? Nehemia pasal 2. Judulnya di atas itu pada ayat 11 itu tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem ya. Tetapi kita akan lompat ke ayat 18. Nehemia pasal 2 ayat 11 bicara tentang tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem, dan kita akan perhatikan ayat 18 ya. Ayat 18 firman Tuhan berkata, ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Amin, saudara. Kita tahu cerita di zaman Nabi Nehemia. Nehemia pada saat pembuangan di Babel, saudara, 70 tahun bangsa Israel diperbudak di Babel. Ini etape kedua setelah mereka 400 tahun, 4 generasi diperbudak di Mesir. Tetapi etape 2 ini adalah 70 tahun perbudakan, bicara tentang belenggu perbudakan satu generasi. Ya, tadi kita sudah nyanyi ini tahun Yobel, ini tahun pembebasan. Amin, saudara. Tahun kita melihat terus bagaimana Tuhan melepaskan kita dari segala belenggu dosa, dari ikatan iblis, cengkeraman rancangan iblis. Dan zaman Nabi Nehemia, saudara, mereka satu bangsa, satu generasi menjadi budak di Babel. Perbudakan yang jauh lebih kejam dari perbudakan di Mesir. Kita tahu banyak teolog berbicara tentang alasan mereka diperbudak. Bukan karena Tuhan merencanakan mereka diperbudak. Karena memang mereka neglect, mereka abai akan pekerjaan Tuhan. Mereka abai akan firman Tuhan, mereka kembali menyembah ilah-ilah bangsa di mana mereka ada. Firman Tuhan katakan bahwa mereka tidak mengembalikan yang harusnya Tuhan punya, tidak mengembalikan hormat kepada Tuhan, tidak mempersembahkan persembahan yang harusnya kepada Tuhan. Ya, waktu kami di puncak, saudara, 3 hari kurang lebih, tapi kami ada 2 hari di sana. Itu persekutuan doa sudah 30 tahun. Dan saya
hadir di sana tahun kurang lebih 95, saudara, sebagai pemuda yang masih unyu-unyu, saudara ya, masih. Itu Persekutuan dibentuk. Dan saya mendengar dengan telinga saya sendiri, jemaat mengatakan kepada dua hamba Tuhan suami istri itu, Bapak dan Ibu Gembala, saya bersuka cita, saudara. Berarti Persekutuan Doa itu sudah berkembang, sudah 30 tahun. Tapi ketika ditanya, siapa di sini yang benar-benar digembalakan oleh hamba Tuhan ini, merasa hamba Tuhan ini menjadi gembala bagi Anda? Gak ada tanda tangan, gak ada angkat tangan, sudah. Ketika kita memanggil Bapak Gembala, memang sewajibnya saya katakan digembalakan oleh hamba Tuhan ini. Saya tanya lagi, saya hampir tanya, tapi takut saya diusir dari podium, saudara, terlalu ekstrim. Karena saya biasanya kalau diundang itu sekali. Ya, waktu di Bekasi juga saya pernah khotbah di gedung saudara Marga Sianturi, ada kurang lebih 2.000 orang situ, saudara. Saya diundang, saya khotbah, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. 2.000 orang bertobat, saudara. Saya sombong seperti Petrus, saudara, sekali bertobat 3.000. Saya khotbah sekali doang, saudara, langsung mereka tobat manggil saya, saudara. Jadi saya nggak dipanggil lagi. Saya katakan kalau itu yang terjadi di Babel, ketika mereka tidak memberikan hormat dan pengakuan dan apa yang harus mereka bawa kepada Tuhan. Di zaman Nehemia bukan serta-merta jadi seorang nabi, saudara. Dia seorang pelayan di rumah raja. Memang firman Tuhan kata ketika engkau mau ditinggikan, engkau harus siap direndahkan. Amin. Dia seorang pelayan juru minum, seorang wine steward, seorang ahli anggur di istana Raja Babel. Tapi Tuhan memakai seorang pelayan. Amin, saudara. Tuhan memakai seorang yang begitu rendah di pandangan bangsa itu. Tetapi saudara, ada misi yang Tuhan tetapkan kepada Nehemia. Kalau judulnya saya katakan terus membangun, bicara tentang terus membangun, terus merestorasi, terus bekerja. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Tuhan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepada aku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Ini adalah perkataan dari bangsa itu. Bangsa yang sudah diperbudak 70 tahun. Bangsa yang sudah disiksa, bangsa yang sudah menderita, bangsa yang dalam kelemahan, bangsa yang dalam keterbatasan, bangsa yang sudah tidak mampu, bangsa yang tidak punya jati diri lagi, bangsa yang tidak punya harga diri lagi, saudara. Tapi kata-kata keluar dari mulut mereka bicara, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Amin, saudara. Saudara, mereka membangun bukan dengan kekuatan mereka. Ketika Salomo membangun bait Allah dengan kekayaannya, saudara, bait Allah bisa berdiri. Tetapi at the end diporak-porandakan oleh Babel. Ini mereka membangun kembali. Artinya, saudara, sesuatu yang harus dibangun kembali. Runtuh pun dibangun kembali. Amin. Rusak diperbaiki kembali. Ya. Kalau saudara punya blender di rumah rusak, istri bilang, "Pak, blendernya rusak." Suaminya bilang, "Biarin aja." Endingnya jadi apa, saudara? Endingnya bisa jadi ribut. Jadi sesuatu yang rusak itu, sesuatu yang harus dibangun, itu harus dibangun. Amin. Sesuatu yang rusak itu harus diperbaiki. Sekalipun keadaan mereka begitu menderita, sekalipun keadaan mereka begitu terbatas, sekalipun keadaan mereka begitu sebenarnya tidak mampu, mereka habis babak belur satu generasi, dihajar Tuhan. Setelah itu disuruh bangun bait Allah. Enak gak, saudara? Yang harusnya kan kalau sudah selesai diperbudak gitu, sudah dibabak belur, dihajar, dituntun keluar balik ke Yerusalem gitu. Terus kasih ini buah-buah aku buat seperti zaman Yesaya, saudara, yang tanah kering ku bikin subur. Itu maunya enaknya begitu. Aku sudah merestorasi semua, ini seperti Taman Eden, kan ya begitu, saudara. Ini sudah babak belur di Babel, disuruh lagi bangun bait Allah. Tetapi kata-kata dari mereka apa? Kami siap untuk
membangun. Lanjut saudara, kita perhatikan lagi. Roma 8 ayat 28. Saudara, ketika kita mulai melakukan pekerjaan yang baik, ketika kita mulai melakukan pekerjaan Tuhan, banyak orang berpikir bahwa mereka akan bekerja sendiri tanpa Tuhan. Banyak mereka akan berpikir bahwa mereka akan melakukan itu dengan kekuatan mereka. Pada saat mereka hendak membangun bait Allah, melakukan sebuah pekerjaan yang Tuhan suruh, banyak orang berpikir bahwa mereka itu melakukan pekerjaan mereka dan mereka yang mengerjakannya untuk Tuhan. Jadi mindset banyak orang berpikir bahwa saya mengerjakan ini sendiri tanpa keterlibatan Allah. Tetapi Roma 8:28 berkata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ketika bangsa itu saudara menjadi diperbudak dalam keadaan yang begitu terbatas, begitu sesuatu yang tidak bisa diharapkan dari kaum budak saudara, pemimpinnya pun, nabinya pun, mantan pelayan, tukang cuci gelas, tukang cuci piring saudara. Masa seorang pelayan bisa memimpin bangsa yang habis babak belur 70 tahun diperbudak? Tetapi saudara, inilah karya Tuhan, inilah cara Tuhan. Tuhan tidak pernah memakai orang-orang yang begitu merasa memiliki talenta yang wow, saudara. Tuhan tidak pernah memakai orang-orang yang memiliki cara pandang yang wow, saudara, sampai dia bukan hanya bicara tentang dunia, dia mulai bicara tentang alien gitu, saudara. Kayak otaknya kayaknya jauh ke awan-awan gitu, saudara. Saudara, Tuhan gak pernah mau memakai orang yang merasa, aduh, gue mampu, gue bisa. Karena pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan Tuhan, keterlibatan Tuhan, itu yang utama dalam kehidupan kita. Amin. Ketika mereka, bangsa budak itu, dipimpin oleh seorang budak, seorang pelayan, seorang cuci piring, saudara, seorang tukang cuci gelas, disuruh untuk membangun bait Allah. Gak punya apa-apa, gak punya kemampuan, tetapi Tuhan katakan dalam Roma bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi keterlibatan Tuhan itu jelas, penyertaan Tuhan jelas, campur tangan Tuhan jelas. Saya mau katakan kita hanya alat di tangan Tuhan. Ketika Gideon hendak berperang melawan Aram, saudara, puluhan ribu mendaftar, saudara. Tetapi ketika ditantang, siapa yang berani mati menghadap tentara Aram? Mundur. Tuhan katakan nggak perlu banyak-banyak. Yang penting setia. Amin. Iya. Makanya kalau ke warteg saudara, Pak, teh manis. Mau manis enggak? Enggak harus manis. Yang penting setia. Amin, saudara. Itu yang penting, saudara. Kita sudah manis. Amin. Yang penting setia. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita tidak akan pernah berhenti membangun yang namanya bait Allah. Amin, saudara. Kita nggak lagi ngocok semen sekarang, enggak. Tapi kita sedang membangun sebuah komunitas orang-orang percaya. Kita sedang membangun eklesia. Dari ketidakmampuan kita, dari segala keterbatasan kita, saudara. Justru mereka yang merasa bertalenta, merasa mampu, merasa punya pola pikir, saudara. Saudara, kadang Tuhan dengan segala keadaan, kadang Tuhan bilang, you don't belong here. Tetapi penyertaan Tuhan, tadi lagu kaum wanita, saudara, penyertaan Tuhan itu sempurna, amin. Pemagaran Tuhan sempurna. Kehadiran Tuhan jelas, saudara. Dan itu yang jauh lebih penting daripada sebuah karya yang besar, tetapi Tuhan tidak terlibat. Ketika Nimrod membangun menara di Babel, saudara,
Ketika Nimrod membangun sebuah menara, dia katakan, mari kita membangun sebuah menara sampai ke langit. Dan kita mencari nama. Mereka ada di marketplace, mereka ada di kota, saudara, mereka mengumpulkan semua orang sebanyak-banyaknya untuk membangun satu menara sampai ke langit. Bicara tentang pengkultusan, bicara tentang kesombongan, bicara tentang sesuatu yang mereka pikir mereka bisa kerjakan tanpa Tuhan untuk sampai kepada Tuhan. At the end, menara itu diporak-porandakan Tuhan. Karena yang terutama dalam hidup kita adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Keterlibatan Tuhan. Mari kita perhatikan dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Rasul Paulus bilang apa kepada jemaat di Korintus? 2 Korintus 4 16 sampai 18 kata apa? Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Sadar atau tidak sadar, saudara, ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan memakai kita, ketika Tuhan mempercayakan satu misi kepada kita, bukan berarti tubuh kita akan semakin kuat gitu. Tidak, tetap kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Kelemahan semakin ada, ya, pikun pasti datang, saudara, nggak bisa dihindari. Namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Karena yang kita bangun, saudara, bukan bicara tentang fisik. Yang kita bangun adalah hubungan dengan Tuhan, yang kita bangun adalah eklesia, sebagai komunitas orang-orang yang dibawa dari gelap kepada terang. Dan itu bicara manusia batiniah, saudara, bicara spiritual, saudara. Bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Korintus bahwa daging akan semakin merosot, kapasitas semakin merosot, tetapi yang penting adalah manusia batiniah kita, karakter kita, roh kita, sifat kita semakin diperbaharui, semakin indah dan semakin indah. Saya katakan kepada jemaat di mana 30 tahun persekutuan doa itu, saya katakan, kalau kita tidak berubah, yang dulu pelit 30 tahun tetap pelit, yang dulu tukang marah 30 tahun persekutuan doa tetap tukang marah, yang dulu pentol korek 30 tahun di khotbah pentol korek, saudara, buat apa ada dokter di sana? Saya katakan. Ya dokter, saudara. Buat apa kalau Anda tidak berubah? Sehingga, saudara, apa dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab apa? Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Fokusnya jelas kepada batiniah, fokusnya jelas kepada rohani, fokusnya jelas kepada iman, fokusnya jelas kepada karakter, fokusnya jelas kepada kesempurnaan gereja. Sekalipun, saudara, kemah batiniah ini semakin merosot, saudara, tetapi fokusnya tetap kepada pelayanan, kepada pekerjaan Tuhan, fokusnya tetap kepada misi Allah, fokusnya tetap membangun rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan, supaya kelak kita menjadi gereja yang sempurna. Saudara tidak harus ada di bangunan yang bagus untuk membangun jati diri Anda. Saudara tidak harus ada di tempat yang super mewah, saudara, untuk saudara membangun karakter Anda. Justru dalam segala kesederhanaan Allah, kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan bisa dibangun. Amin, saudara. Dalam masalah dan persoalan diperhadapkan sepanjang tahun, Yakobus katakan, untuk menguji kemurnian imanmu, kualitas iman kita.
Kualitas pengiringan kita akan Tuhan dilihat dari sana, saudara. Saudara mau pindah 100 kali gereja pun, kalau saudara tidak memiliki niat untuk saudara dibentuk dan dibangun oleh Tuhan, lebih baik saudara bangun gereja sendiri. Amin, saudara. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kalau kita memandang dengan mata kita situasi yang ada, saudara, kita tidak akan menemukan kesempurnaan. Kita tidak akan menemukan sesuatu yang sesuai dengan hati kita, saudara. Karena yang Tuhan mau sesuatu yang tidak kelihatan. Sesuatu yang Tuhan, hanya Tuhan yang melihat kehidupan kita, saudara. Ya, kita sering dengar firman Tuhan, buku Gembala bicara tentang bagaimana Allah memilih Daud. Sesuatu yang manusia tidak lihat, tapi Allah melihat dalam jati dirinya. Amin. Banyak orang, saudara, begitu. Mungkin tampangnya pas-pasan, tapi hatinya baik. Amin, saudara. Kalau di Medan ada tampangnya, waduh, sederhana, pas-pasan, tapi hatinya busuk. Itu nggak apa mau dilihat, saudara. Di sini nggak ada. Amin, saudara. Lanjut. Kita bicara tentang fokus, saudara. Kita bicara tentang fokus. Kita membangun bangsa itu, saudara, ketika mereka diminta keluar dari Babel, dibebaskan, disuruh kembali ke Yerusalem membangun bait Allah bersama-sama dalam segala keadaan mereka di zaman Nabi Nehemia, saudara. Bait Allah dibangun ketika mereka tetap fokus pada misi Allah. Amin, saudara. Ketika mereka tetap fokus pada kehendak Tuhan. Coba kita perhatikan dalam Amos. Amos itu sezaman dengan Nabi Nehemia di zaman itu. Nah, Amos ada 12 nabi-nabi kecil pada saat 70 tahun pembuangan di Babel, saudara. Bayangkan. Amos 5 ayat 4 sampai 6. Amos 5 ayat 4 sampai 6 dikatakan apa? Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Amin. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Ada banyak pilihan loh di situ. Ada Betel, ada Gilgal, ada Beersheba. Ya. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Tuhan katakan, cari aku maka kamu akan hidup. Saudara, ini sezaman dengan Amos, Nabi Amos sama Nabi Nehemia sezaman, saudara. Satu misi. Tuhan katakan, selesai perbudakan satu generasi di Babel, bangun bait Allah di Yerusalem. Saudara, Tuhan katakan fokus mencari Tuhan, amin, supaya hidup. Saudara, kita beribadah, kita cari apa, saudara? Tuhan katakan apa? Beribadahlah kepadaku dalam Keluaran 23:25, maka aku memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan menghalus segala penyakit daripadamu. Amin. Timotius katakan latihan badani sementara, tetapi ibadah mengandung janji untuk hidup yang sekarang, hidup yang akan datang. Itu fokus kita, mencari Tuhan untuk mendapatkan perkenanan Allah, kehidupan yang sekarang dan kehidupan yang datang. Pertanyaannya, ketika ada masalah dalam perjalanan itu, dalam misi itu, apakah kita tetap fokus mencari Tuhan atau kita malah bergeser fokus mencari masalah? Nah, itu jadi aneh, saudara. Kita beribadah mencari Tuhan, amin. Mencari wajah Tuhan. Sekalipun mungkin ada trial, ada masalah, saudara. Kalau kita tetap fokus kepada rencana Allah, misi Allah, kita akan tiba kepada tujuan itu, amin. Orang yang tidak sampai pada tujuan ketika dia minggir, ketika fokusnya sudah bergeser kepada sesuatu yang bukan misi Allah. Kita hadir di sini, itu misi Allah. Karena firman Tuhan katakan tidak ada orang yang datang kepada Allah kalau tidak ditarik oleh Roh Kudus. Dan kita orang-orang ditarik oleh Roh Kudus. Amin. Hanya mungkin diizinkan persoalan pribadi, persoalan keluarga, apapun itu bentuknya, yang Tuhan sedang pertanyakan,
Bagaimana fokus kita? Apakah kita masih terus mencari Tuhan? Tahun 2026 baru kita masuki. Amin, saudara. Dan tahun ini Tuhan menekankan kepada kita untuk membangun bait Allah, untuk membangun dirimu. Yudas katakan, bangunlah imanmu di atas dasar iman yang paling suci. Bangun dirimu. Keterbatasan ada, tetapi Tuhan mau bangun imanmu, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bait Allah bukan bicara lagi bangunan, saudara. Karena Kisah Rasul katakan bahwa Tuhan tidak duduk di kuil-kuil orang, saudara. Tuhan tidak duduk di bangunan buatan manusia, enggak, saudara. Tuhan tidak bertata di tempat-tempat buatan tangan manusia. Bagaimana seorang ciptaan bisa menyiapkan tempat buat penciptanya? Kan aneh, saudara. Yang ada pencipta membuatkan tempat untuk ciptaannya. Tapi kadang orang Batak katakan si Panggaron. Saudara tahu si Panggaron, saudara? Sotoy, saudara. Saya ingin membangun sesuatu untuk Tuhan. Saudara, fokus kita, mari kita fokus melayani Tuhan, mari kita fokus melakukan yang terbaik. Kita nggak tahu apa yang terjadi 2026, saudara. Tetapi satu yang kita percaya, ketika Tuhan percayakan kita membangun bait Allah, membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun iman kita di dalam Tuhan, membangun komunitas eklesia orang-orang percaya dari gelap kepada terang, saudara. Mari kita fokus di sana, karena Roma katakan Allah turut bekerja, amin. Kalau Allah di pihak kita, siapakah menjadi lawan bagi kita? Misi Allah harus dikerjakan. Mari saudara kita sesama membangun tanpa henti. Sampai akhirnya pembangunan itu tubuh Kristus yang adalah kita sendiri, saudara, bisa menjadi gereja yang sempurna di hadapan Tuhan. Saudara, banyak orang membangun rumah, membangun gedung, membangun jalan, saudara. Sah-sah saja. Tetapi jangan lupa membangun imanmu sendiri. Amin, saudara. Karena semua harta di dunia akan lenyap. Gak ada, saudara. Kita membangun untuk Tuhan, bangun iman kita, bangun kepercayaan kita, bangun perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun bangsa budak itu, saudara, saya mau katakan bangsa yang sudah babak belur 70 tahun, saudara, sudah babak belur 70 tahun, disuruh bangun bait Allah. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak mustahil. Makanya saudara, kadang Tuhan menyuruh kita, bukan di saat kita mampu, bukan saat kita posisi mantap, saudara, enggak. Tuhan memanggil kita, mengajak kita, saudara, bekerja di saat mungkin keadaan kita dalam sangat terbatas dan tidak mampu. Supaya menunjukkan kemampuan Tuhan, amin. Supaya menunjukkan kuasa Tuhan. Carilah aku maka kamu akan hidup. Jangan kamu mencari Betel, jangan kamu pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Di tengah-tengah banyak pilihan, saudara. Tuhan katakan fokus kepada misi Allah, mencari Tuhan, supaya engkau dan saya hidup. Amin. Cari masalah, bisa hidup nggak, saudara? Cari gara-gara bisa hidup nggak? Apalagi cari mati, saudara. Ini di jalan, saudara, aduh ini sepi kayaknya, hidup gue sepi, gue cari gara-gara deh, senggol orang gitu, supaya gitu, saudara, hidup bergairah gitu, saudara. Saudara, Tuhan katakan carilah Tuhan, maka engkau akan. Jangan pergi ke Betel, jangan pergi ke Gilgal, saudara. Jangan pergi ke tempat-tempat yang Tuhan gak suruh engkau ke sana. Jangan pergi ke tempat-tempat yang Tuhan gak rancangkan kau ada di sana. Engkau bisa pergi, bisa. Tetapi penyertaan Tuhan mungkin tidak ada bersama dengan engkau. Nimrod katakan, mari kita membangun menara sampai ke surga. Mari kita mencari nama. Bicara tentang harga diri. Bicara tentang kemuliaan pribadi. Bicara tentang egosentris, saudara. Orang yang masih memiliki egosentris, harga diri, saudara, dia akan sulit. Dia akan sulit ada dalam misi Tuhan. Dia akan sulit, saudara. Sehingga bangsa itu dipimpin oleh Nehemia. At the end mereka bisa membangun bait Allah.
dalam segala keterbatasan. Saya tidak tahu apa yang Tuhan percayakan engkau bangun akhir-akhir ini. Saya tidak tahu apa yang misi Allah dalam hidupmu. Engkau sudah menulis doamu, saudara, di kertas itu. Tetapi yang Tuhan sangat inginkan, saudara, misi Allah digenapi dalam kehidupan engkau dan saya. Rencana kita terbatas, rencana kita hanya menyenangkan hati. Saya sampaikan di tempat itu, saya katakan, saudara, mujizat itu menyenangkan manusia. Tetapi pertobatan menyenangkan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Nggak ada ayat mengatakan ribuan malaikat di sorga bersorak-sorai ketika mujizat terjadi. Enggak, saudara. Ribuan malaikat bersorak-sorai di sorga ketika pertobatan terjadi. Amin. Mujizat menyenangkan engkau. Mujizat menyenangkan manusia. Kalau di gereja ini gak ada mujizat, dia pindah ke tempat lain cari mujizat. Dia pindah lagi ke tempat lain, dia mau cari mujizat. Sah-sah saja, monggo silahkan. Tapi mujizat hanya sementara dan menyenangkan manusia. Tapi yang Tuhan cari pertobatan, menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Misi kita 2026, misi pribadi, misi keluarga, monggo silakan. Tapi Tuhan mau kita fokus kepada Allah. Melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Kita sedang punya banyak visi ke depan, saudara. Ada sekolah sedang didoakan, saudara. Di sana pun kita mau ada ibadah. Amin, saudara. Di Bogor kita sedang bekerja di sana, saudara, membangun tubuh Kristus di sana. Mari. Sekalipun mungkin seakan-akan, saudara, tahun 2025 menjadi tahun air mata bagi kita. Menjadi tahun yang kita pikir, aduh Tuhan berat sekali. Bukannya pertambahan jiwa, malah pengurangan jiwa, saudara. Tetapi apakah itu by design? Apakah itu kehendak kita? Apakah itu yang kita inginkan? Tetapi saya selalu katakan, saudara, pekerjaan itu Tuhan punya. Jemaat Tuhan punya. Justru saya pernah sampaikan, saudara, ketika tangan yang memberi makan itu digigit, saudara, itu namanya pelayanan. Amin, saudara. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang baik dari orang yang kita lakukan baik, itu hal biasa. Tapi ketika hal yang baik kita kerjakan, tetapi mereka merasa itu tidak baik, menurut mereka kurang, ya monggo. Makanya saya sampaikan kepada jemaat yang 30 tahun mereka persekutuan doa. Gembala Anda, adakah gembala Anda lebih baik daripada hamba Tuhan ini? Nggak bisa dijawab, saudara. Tapi Anda manggil dia gembala. Anda nggak beribadah. Anda tidak membuat, saudara. Saya bukan ngomongin, saudara. Kadang, aduh. Kesian loh, saudara. 30 tahun dia persekutuan doa, terus dipanggil gembala, tapi nggak diperlakukan seperti gembala, saudara. Saya katakan, ini gembala keberapa bagi Anda? Gembala kelima kan? Padahal dia setiap Kamis datang mendoakan, saudara. Adakah gembala Anda lebih baik dari dia? Saya tantang, saudara. Atau jangan-jangan Anda nggak kenal siapa gembala di gereja Anda, gitu, saudara. Atau kadang kita seperti anak kecil, saudara. Senangnya di absen, gitu ya. Daud, gitu, dia hadir, gitu. Ken, hadir, gitu. Senang dipanggil namanya, saudara. Itu sifat anak-anak menurut saya. Tapi kita senang memanggil Tuhan, amin. Kita senang mencari Tuhan. Kita senang memuliakan Tuhan. Kita senang hidup bersama dalam rencana. Ayat terakhir, saudara. Saya tahu saudara begadang dan mungkin sudah 5 watt, saudara. Ya. Cepat-cepatlah Pak Gembala. Awak mau silaturahmi, lama kali pun, gitu, saudara. Udah nunggu tulang awak di sana, gitu, saudara.
Ya, puji Tuhan. Efesus 3, 20-21 yang kita baca tadi, berkata apa? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bagi dialah, bukan bagi kita, saudara. Kita nggak bisa ngapain kok. Kita nggak mampu kok, saudara. Kita hari ini bertobat, Tuhan, saya bertobat. Hari ini saya bertobat, saya tidak akan ngomongin orang. Besok kita ngomongin orang. Ngontrol mulut kita nggak mampu, saudara. Tapi banyak orang anggar jago. Kalau bukan gue ya, di sana nggak ada jemaat di sana. Gue tarik semua jemaat di sana, katanya. Di sini nggak ada, amin, saudara. Kalau bukan gue itu ada. Ujiannya nggak naik, sorry, gitu, saudara. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Ngontrol mulut aja nggak bisa kita, saudara. Ngontrol mata aja nggak bisa. Saya kalau ke mall, saudara, ke CP, saya ngelihat jalan, istri Bu Gembala ngelihat saya, saudara. Ngelihat apa yang saya lihat, gitu, saudara. Ngontrol matanya nggak bisa. Bahaya di situ, saudara. Kadang saya meeting sama Gembala, saya bilang, Bu Gembala, kan kita naik motor berdua, quality time, saudara. 30 menit pertama quality time. Setelah itu quality control, saudara. Mulai, tapi kayaknya harusnya begini. Sudah mulai quality control, saudara. Ini quality time atau quality control, saudara? Kita nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Nggak mampu. Standar itu kadang antara satu dengan lain kita nggak punya standar yang sama. Makanya doa itu ditulis, saudara. Bu Gembala tulis dulu. Saya tulis dulu. Bu Gembala katakan, yaudah Papi tulis, saya tulis dulu. Terus Bu Gembala tulis, saudara. Habis itu ditutup. Dia bisa melihat apa yang saya tulis. Saya bisa lihat apa yang dia tulis. Udah nggak apa-apa. Karena makanya saya dulu yang nulis, saudara. Setelah itu ya ada Mami yang tulis. Dia tulis, saya nggak baca, saudara. Harus ditutup, saudara. Jadi saya nggak tahu juga apa yang dia tulis, saudara. Amin. Makanya ya puji Tuhan, haleluya, saudara. Makanya bagi dia, bukan bagi kita, saudara. Kita nggak mampu kok, saudara. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Tuhan yang dapat melakukan, saudara. Saya selalu katakan, saudara-saudara bukan pengikut Isa, saudara pengikut Tuhan. Amin. Kalau saudara pengikut Isa, saudara kecewa. Karena mungkin standar saudara nggak saudara temukan dalam diri saya. Saya pun seperti itu, saudara. Saya katakan jemaat Tuhan itu milik Tuhan. Kalau saudara saya katakan, oh jemaat Tuhan, Eklesia saudara milik saya, saudara, waduh. Kita bisa clash satu dengan yang lain. Tapi saudara adalah pelayan Tuhan, amin. Saudara adalah hamba Tuhan. Kita di sini sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama di sini membangun sebuah bait Allah. Bangun dirimu, bangun keluargamu, bangun pribadimu. 2026 Tuhan minta kita membangun sesuatu lewat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita membangun sesuatu. Mari saudara, kita membangun iman kita, amin. Tapi kita bangun dulu, amin saudara. Misi Allah, segala keterbatasan, lanjut apa seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Pagari keluarga kita turun-temurun tetap ada dalam iman kepada Tuhan. Bangun diri kita, ada misi Allah dalam kehidupan kita. 2026 sesuatu yang mungkin kita tidak pahami, saudara. Tapi percayalah, Roma katakan Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi engkau dan saya mengasihi Tuhan. Dan yang terpanggil saya rencana Tuhan, cari Tuhan supaya engkau dan saya hidup. Jangan pergi ke Gilgal, jangan pergi ke Betel, jangan pergi ke Batseba. Ada yang pergi ke Batseba sini, saudara? Enggak ya, saudara, jangan saudara ya. Tapi di Jambak, saudara, habis kita.
Jangan saudara, jangan coba-coba saudara. Kita tetap fokus kepada kebenaran Tuhan, rencana Tuhan. Kita bangkit berdiri.